Gue mau ngomongin soal belajar. Lebih tepatnya ini sih cuman salah satu penjelasan ulang dari artikel gue nulis di blog waktu itu. Bagaimana cara belajar. Ini sebenarnya kayak eksplorasinya terhadap belajar gitu, terhadap gimana sih cara belajar yang efektif, yang coba untuk gue lakukan, karena gue rasa semua orang butuh untuk belajar ya. Dan jadi caranya belajar atau tahu caranya belajar yang cara belajar yang benar tuh mungkin bukan ini ya, cara belajar yang tepat itu gue rasa penting, dan tentu gue bukan orang yang menguasainya, tapi setidaknya gue sedikit-sedikit tahu lah dan mau sharing pengalaman gue pribadi gitu terhadap perjalanan gue dalam belajar gitu, dari kecil sampai sekarang, apa yang gue pelajari dari pengalaman belajar itu gitu. Yang pertama mungkin mendefinisikan belajar ya. Defining atau definisi belajar itu apa sih gitu. Gue cek di buku psikologi ya. Ada sih kalimat tepatnya, cuman gue nggak bawa lagi ininya. Gue nggak lihat ininya, gue nggak buka contekan di artikel gue, cuman lo bisa cek lah definisi textbook belajar itu. Intinya adalah suatu bentar gue cari aja lah biar pas semuanya ya, bentar. Oke, ini gue bisa cari di artikel di blog gue, ada di deskripsinya, cuman gue kutip aja. Jadi menurut salah satu teks buku psikologi itu, belajar adalah gue tulisnya suatu perubahan yang relatif permanen terhadap perilaku yang diakibatkan oleh pengalaman di masa lalu. Jadi pengalaman di masa lalu. Jadi basically yang perubahan perilaku aja yang relatif permanen, tapi yang diakibatkan oleh pengalaman di masa lalu. Lo melakukan sesuatu, dan karena lo melakukan sesuatu itu perilaku lo berubah gitu secara relatif permanen. Meskipun ini definisi secara textbook ya, meskipun gue nggak tahu, gue tidak punya kredibilitas di bidang psikologi dalam keilmuan formal psikologi, jadi tidak bisa komentar banyak. Cuman kalau secara intuisi yang gue pahami sebagai belajar ya, basically itu definisi yang cukup baik gue rasa adalah yaitu perubahan perilaku yang relatif permanen. Meskipun mungkin ya kalau gue mengkategorisasikan belajar sebagai perubahan perilaku, mungkin yang menjadi titik berat adalah perilaku itu apa sih gitu. Karena gue rasa perilaku itu mencakup ya banyak hal juga, karena nggak tahu ya, mungkin karena bahasa Indonesia jadi tendensinya kalau di kepala gue perilaku tuh ya sifat aja gitu, sifat pemarah atau pemabuk, atau bukan pemabuk ya, pemarah atau orang sedih atau apa gitu. Cuman di kepala gue ya lo bisa belajar hal kayak cuci piring kan dari lo tidak bisa mencuci piring dengan cepat, mengatur tangan lo supaya bisa mengambil sabun dan kemudian menaruhnya di piring dengan cepat dan efektif, itu kan bisa dipelajari. Dan cuci piring perilaku, mungkin iya secara definisi psikologis, cuman secara bahasa Indonesia kayaknya kita tidak terlalu mengaitkan kegiatan semacam cuci piring sebagai perilaku gitu, bagian dari perilaku. Cuman di pikiran gue belajar itu sih sesuatu yang sama mengakibatkan perubahan yang permanen dari dalam diri kita basically. Dan
dari diri yang disebabkan oleh suatu pengalaman. Jadi bisa apa aja, bisa hal sesimpel belajar tuh di kepala gue bisa hal sesimpel cuci piring, simpel main bola. Lo belajar main bola dari yang sebelumnya nendangnya masih, lo tahu nendang yang mungkin kalau kita biasanya bilang nendang kayak cewek gitu, nendang yang sekali nendang kaki sama badannya dimajuin juga, dari yang gitu bisa nendangnya jago. Atau belajar sejarah, jadi yang dari yang sebelumnya tidak paham sejarah jadi paham sejarah. Atau belajar menjadi bijak gitu, gue rasa itu juga belajar. Atau belajar programming. Dan kadang-kadang sekolah itu membuat belajar tuh jadi hal yang apa ya, terkonfine, terkotak-kotakan, terbatas pada hal-hal seperti ya kita SD belajar IPA gitu, belajar IPS, belajar sejarah. Belajar tuh terkungkung dalam pelajaran yang akademik di sekolah. Padahal menurut gue belajar adalah jauh lebih luas daripada semua ini gitu. Belajar tuh belajar dari yang awalnya pemarah menjadi tenang tuh, menurut itu belajar perubahan perilaku gitu. Belajar dari yang sebelumnya addict, entah ke rokok, entah ke narkoba, entah ke pornografi, entah ke alkohol, jadi non addict tuh belajar karena perubahan yang relatif. Ya kalau dari yang ngerokok terus nggak ngerokok sehari habis itu ngerokok lagi tuh bukan perubahan yang permanen, jadi bukan belajar. Cuman kalau dari ngerokok terus benar-benar berhenti gitu kan perubahan dari seorang yang addict, seorang yang kecanduan ke non addict itu kan gua rasa itu juga belajar gitu. Atau belajar bersosialisasi dari yang sebelumnya kikuk gitu menjadi bisa berbaur, itu belajar juga. Dan kadang-kadang ini tuh jadi apa ya, nggak masuk radar belajar kadang-kadang. Kayak kalau orang kikuk gitu dibilang dia emang pemalu men gitu. Padahal menurut gue bukan menurut gue ya, emang kenyataannya ya orang tuh bisa gitu dari kikuk ke bisa lebih berbaur gitu. Atau dari pemalu jadi bisa lebih berbaur. Mungkin ada hal-hal yang core yang susah diubah, yang mungkin emang bawaan kayak introversion atau extroversion gitu. Orang introvert mungkin secara emang hardcore biology di otaknya gitu membuat dia kalau sama orang lain yang baru dia kenal itu membuat dia sangat mudah kehabisan energi atau merasa lelah. Cuman hal-hal kayak memanage kelelahan itu, memanage energi itu kan bagian dari belajar, hal yang bisa dipelajari. Dan itu yang sangat penting malah, dan seringkali tidak masuk radar yang namanya sekolah ini. Itu cara untuk bersosialisasi, caranya untuk dapat teman. Dan gue mungkin baru sadar baru-baru gitu, SMA SMP baru sadar kalau nyari temen atau sosialisasi tuh pertama tidak begitu gampang buat gue. Dan yang kedua bisa dipelajari gitu, walaupun awalnya tidak gampang ternyata bisa dipelajari. Bersosialisasi itu bukan sesuatu yang bawaan gue, memang orang yang nggak bisa bersosialisasi ternyata bisa dipelajari. Caranya jadi asik atau caranya menghindar dari orang so asik tuh ternyata ada caranya, bisa dipelajari, lo bisa belajar gitu. Dan kadang-kadang karena nggak diajarin di sekolah seolah-olah itu sifat bawaan, padahal bisa dipelajari. Dan gue mungkin agak telat taunya, sadarnya, atau mungkin justru agak lebih cepat daripada orang lain untuk sadar bahwa belajar tuh bisa hal kayak gitu dan penting. Dan itu kenapa kita harus tahu caranya belajar, karena belajar tuh bisa membuat tadi krusial dari
lo yang dari lo yang hal buruk di dalam diri lo, pemarah, addict, nggak bisa move on dari entah temen, entah pacar, entah suatu relationship, itu semua bisa kubur sadar bisa dipelajarin untuk bisa belajar untuk lepas dari itu gitu, atau lo dari nggak bisa main gitar ya, semua bisa dipelajarin lah, gue baru sadar itu gitu. Dan menurut gue itu penting untuk menekankan bahwa banyak hal tuh bisa dipelajari. Ini udah masuk ke mindset sih, tapi itu gue rasa dari definisi belajar malah ngomongin mindset ya. Cuman gue rasa itu sih penting untuk sadar bahwa belajar sepenting itu, dan belajar itu mencakup banyak sekali hal yang bisa dipelajari gitu sih. Dari cuci piring sampai ke menjadi bijaksana tuh gue rasa itu semua bagian dari sesuatu yang bisa dipelajari. Meskipun tentu beda-beda approach-nya ya kan, ada hal-hal yang kayak cuci piring kan approach-nya ya itu basically lo nge-approach motorik lo gitu, otot-otot lo, koordinasi otot gitu. Tapi kalau bijaksana itu udah beda kan, itu lo belajar untuk itu belajar bagaimana mengubah atensi, bagaimana mengubah pola pikir. Bijaksana kan soal itu, dan itu aspek yang berbeda lagi dalam diri kita. Tapi semua itu bisa, poin gue adalah atensi kita bisa diubah, koordinasi motorik kita bisa diubah, pola pikir kita bisa diubah gitu, dengan belajar dan menghasilkan skill baru seperti skill cuci piring atau skill bijaksana. Bukan skill mungkin ya, tapi kayak yang menjadi bijaksana gitu. Gue rasa bisa dipelajari. Emang bisa dipelajari, dan menunjukkan bahwa betapa kita sebagai manusia tuh punya banyak sekali potensi dalam diri kita tuh. Ada potensi tubuh, ada potensi pikiran, otak yang bisa sangat, dan keduanya saling campur jadi satu yang sangat bisa dieksplorasi. Menurut gue itu indahnya belajar sih. Semakin lo belajar, semakin lo menemukan bahwa diri lo tuh almost kayak buat bottomless pit sih, kayak gak habis-habis gitu hal yang bisa lo pelajarin. Gue kemarin baru naik gunung, gue baru belajar caranya mengelola rasa dingin, gue baru belajar caranya mengelola rasa sakit, gue tahu akhirnya merasakan pengalaman emosional yang baru gitu. Ternyata tubuh kita tuh bukan tubuh, diri kita tuh adalah suatu hal yang nggak habis-habisnya dieksplorasi. Dan dengan belajar tuh menurut gue itu sih indahnya, lo jadi sadar akan hal itu gitu sih. Yeah. Soal definisi. Dan yang kedua yang akan gue bahas adalah prinsip dasar dalam belajar. Jadi apa ya, prinsip dasar mungkin gak tepat ya, cuman mungkin ini lebih kayak kalau lo mau mempelajari suatu hal, apa sih yang menurut gue ya, dari pengalaman gue yang sebaiknya pertama kali lo lakukan gitu, pertama kali lo pikirkan ketika lo mau belajar. Apa sih yang harus lo pikirkan, approach lo tuh apa sih gitu ketika mau belajar. Gue rasa yang pertama sih untuk mempertanyakan ulang soal belajar ya. Maksudnya penting menurut gue untuk ketika lo mau belajar tentang sesuatu tuh, mungkin yang paling pertama adalah, sebelum yang pertama, yang ke-0 ya adalah untuk punya growth mindset sih, untuk tahu bahwa lo bisa berubah. Itu sih yang mungkin yang paling pertama ya, bisa berubah. Kayak yang gue bilang tadi sih, yang gue udah ngomong panjang lebar tadi di awal, bahwa ada banyak hal yang terlihat
bawaan tapi sebenarnya bisa dipelajarin, kayak tadi awalnya malu-malu bisa tapi jadinya bisa berbaur gitu. Itu mungkin yang paling pertama banget gitu. Cuman habis itu yang mempertanyakan ulang soal belajar, maksudnya menurut gue penting untuk lo bertanya-tanya soal sederhananya kayak mengapa gitu, kayak kenapa sih gue mau belajar apa, misalkan mau belajar main gitar gitu. Mungkin menurut gue penting sekali untuk bertanya dulu soal apa sih yang mau lo capai gitu dari main gitar. Kita ambil case tadi main gitar aja deh, main gitar. Apa sih yang mau lo capai dari bermain gitar gitu. Ini penting karena supaya belajar lo tepat guna gitu tepat sasaran. Misalkan gue main gitar gue buat apa nih? Main gitar gue buat nyari cewek, bisa jadi nyari cewek. Atau main gitar gue pengen main gitar supaya pingin bisa jago kayak Jimi Hendrix, katakanlah gue mengidolai Jimi Hendrix gitu. Atau gue pengen main gitar cuman supaya gue bisa bernyanyi lagu-lagu pop favorit gue gitu. Lagu-lagu misalkan lagu pop siapa ya sekarang ya, bintang pop, lagu-lagu Tulus misalkan, lagu-lagunya Tulus itu, Tulus yang penyanyi apa namanya ya, penting untuk mempertanyakan ini supaya, karena beda approach lo main gitar buat nyari cewek sama approach lo main gitar supaya jadi jago kayak Jimi Hendrix, beda. Lo nggak perlu sejago Jimi Hendrix untuk nyari cewek gitu. Untuk bukan nyari cewek, mengimpress cewek lah gitu. Meskipun gue nggak tahu siapa ke cewek terimpress dengan gitar ya, tapi ya mungkin terimpress dengan gitar, tapi syaratnya lo harus ganteng dulu mungkin ya. Cuman ya itu beda gitu. Atau lo main lagu Tulus sama main lagu Hendrix beda. Dan memperjelas mengapanya ini menurut gue penting supaya lo tahu diarahkan belajar. Karena hal simple main gitar pun itu tuh punya banyak cabangnya. Lo bisa main gitar tuh, lo bisa main gitar jenis blues, atau lo mau main gitar jenis jazz, atau lo mau main chord A B C aja. Itu penting untuk tahu lo mau belajarnya kemana nih. Kalau mau blues belajarnya nyari kemana nih, kalau mau jazz belajarnya nyari kemana nih, kalau mau main chord biasa belajarnya kemana nih gitu. Penting supaya lo, karena tadi belajar satu hal kayak main gitar pun bisa membuat lo kesasar kemana-mana. Atau yang awalnya mau main jazz lo malah main blues gitu, bisa jadi kesasar. Meskipun kesasar bukan hal yang buruk ya. Bisa jadi awalnya lo mau main gitar cuma buat nyari cewek, tapi setelah lo belajar gitar ternyata lo tersadar bahwa anjing, ternyata gitar tuh adalah suatu instrumen yang luar biasa menarik ya, yang luar biasa seru, yang ternyata dalam bermain gitar gue bisa mengeksplorasi kreativitas gue, sehingga gue pingin terus bermain gitar untuk mengeksplor kreativitas gue, dan gue tidak peduli lagi dengan nyari cewek. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi kesasar lo tuh malah baik gitu kan. Cuman awalnya kalau untuk mencapai tujuan, gue rasa penting untuk bertanya mengapa itu, untuk bener-bener tahu lo tujuan lo apa, dan akhirnya tahu lo mesti nyari hal yang sesuai tujuan lo itu di mana, begitu. Dan hal yang penting lagi adalah untuk membedah ini sih. Kadang-kadang ada hal yang terlalu lo pengen belajar, tapi hal yang lo pelajari itu terlihat sangat besar, terlihat sangat grande, terlihat sangat kompleks. Misalkan ambil gitar lagi, belajar kayak Jimi Hendrix gitu. Gue pengen main gitar kayak Jimi Hendrix, man. Sementara lo liat Jimi Hendrix main gitar pakai gigi, dan gitarnya taruh di punggung gitu dengan lick tuh nada-nada gitar yang sangat kompleks. Lo ngeliat dia main di Woodstock, main ini apa namanya, main Voodoo Child, terus tiba-tiba main dengan gitarnya dia bisa mainin lagu kebangsaan Amerika dengan dengan seaneh itu. Tiba-tiba ada suara bom di dalam lagunya gitu-gitu, kompleks banget jadi Hendrix. Dan lo merasa kemudian apa namanya, terintimidasi karena anjing, gimana caranya gue bisa main kayak Jimi Hendrix sejago itu. Itulah apa namanya,
intimidatingnya belajar gitu. Cuman itu menurut gue penting juga untuk tadi bedah komponen belajar. Ini salah satu prinsip dasar yang penting karena supaya hal yang awalnya kompleks itu jadi manageable gitu. Misalkan Hendrix belajar, ini jadi musik banget ya. Cuman atau katakanlah matematika ganti contoh lain, matematika. Kalau mau belajar soal kalkulus gitu, penting untuk tahu penting untuk tahu jenjang ilmunya untuk sebelum belajar kalkulus itu apa gitu. Karena awalnya mungkin sangat intimidating lo melihat simbol-simbol semacam ini, mencari integral gue lupa lagi ininya, mencari turunan tuh ini ya. Gue malah nggak tahu lagi istilahnya. Itulah mencari apa ya namanya, gue nggak tahu lagi men. Itulah pokoknya, atau mencari turunan lah dengan simbol-simbol d per dx ini dari suatu fungsi gitu. Awalnya pasti sangat intimidating untuk ngeliat itu, cara nyari turunan dari suatu fungsi. Karena lo langsung bertanya, anjing turunan tuh apa sih men, fungsi itu apa, malah lo mungkin gak tahu fungsi atau limit itu apa. Tapi lo pengen belajar kalkulus, lo pengen belajar. Nah menurut gue penting untuk sebelum belajar kalkulus lo harus tahu komponen-komponen yang menyusun kalkulus tuh apa sih. Ternyata komponennya ya ada aljabar, lo mesti tahu aljabar. Lo mesti tahu limit itu apa. Lo mesti tahu lo mesti tahu konsep ya aljabar, limit, dua itu sih. Terus ketika lo mesti tahu arti fungsi itu apa, relasi antara fx dan x itu apa. Dan lo aljabar lo mesti paham dulu operasi aritmatika dasar berjenjang gitu. Jadi lo mesti bisa memetakan sih menurut gua kemampuan lo yang sekarang tuh di mana, ability lo di mana, dan goals lo, tujuan lo tuh di mana gitu. Bersin lagi. Mesti bisa metain itu. Dan untuk mencapai goals lo tuh komponen-komponennya tuh apa, perintilan-perintilannya apa. Kayak kalkulus, lo mesti tahu apa yang dibutuhkan untuk kalkulus. Misalkan pilek lagi. Misalkan limit, misalkan fungsi, misalkan aljabar. Dan lo mesti identifikasi, gue paham gak ya limit, gue paham gak ya aljabar, ketimbang langsung mentekel kalkulus secara langsung gitu. Penting tuh, menurut gue itu prinsip yang penting gitu sih, supaya jadi manageable. Jadi ada komponen-komponen kecil bisa lo tackle sebelum ngambil sesuatu yang besar kayak kalkulus misalkan gitu sih. Jadi untuk nge-recap ya, menurut gue prinsipnya penting dalam belajar tuh pertama growth mindset itu harus banget, karena lo mesti punya mindset bahwa gue bisa belajar dan gue bisa berubah gitu. Itu syarat mutlak lah. Yang kedua adalah pilek. Syarat yang kedua adalah tadi gue bilang untuk mempertanyakan ulang target lo itu apa, kenapa lo mau belajar, gitu-gitu, supaya belajar lo tahu lo mau belajar apa ya, basically itulah. Yang ketiga adalah bedah komponen dasar lo tuh apa sih, terutama mungkin untuk hal yang kompleks ya, kayak mau main gitar kayak Jimi Hendrix atau mau belajar kalkulus itu cukup kompleks sih. Jadi lo harus bisa membedah itu komponen dasarnya apa. Itu 3 prinsip menurut gue dasar banget, basically hampir semua hal lah.
untuk belajar itu. Approach awalnya menurut gue itu penting sekali sih itu, terutama mungkin growth mindset dan mempertanyakan ulang ya. Itu sih. Aduh, dan yang selanjutnya adalah gue pengen bahas soal tadi kan prinsip approach belajar gimana ya. Mungkin yang paling penting menurut gue adalah approach. Ketika lo udah tahu apa yang lo pelajarin, apa yang mau lo pelajari, ketika lo sudah punya growth mindset, oke, gue bisa belajar. Kemudian selanjutnya yang lo lakukan adalah ya actually learning, belajar gitu ya, melakukan ya belajar. Kalau main gitar ya actually pegang gitar dan mencoba genjreng gitar. Atau kalau kalkulus ya benar-benar siapin kertas dan mempelajari kalkulus gitu. Ketika lo actually belajar, apa sih yang bisa dilakukan supaya belajarnya jadi lebih efektif? Itu sih yang mau gue bahas. Dan kita banyak tahu soal cara belajar yang efektif ya, alhamdulillahnya, dari penemuan neuroscience sih. Dari sini ada banyak insight sih yang bisa kita dapatkan untuk gimana caranya belajar yang efektif. Gue basically ini semua pengetahuan gue soal belajar yang efektif dari segi neuroscience ini hampir semua gue dapatkan dari Andrew Huberman. Jadi lo bisa cek langsung daripada kalau merasa anjing nih orang ini. Kalau lo nonton sampai 25 menit ya menurut gue yang sangat panjang ini, kalau lo nonton dan lo udah capek denger gue, lo langsung aja ke Andrew Huberman. Ini sangat insightful sih, sangat insightful. Lo langsung cari aja Andrew Huberman learning gitu, lo cari aja di YouTube, itu ada video ya. Basically pengetahuan gue ambil dari situ semua sih tentang belajar dari perspektif neuroscience ya. Di situ dia ngejelasin banyak gitu, jadi lo bisa langsung ke sana, sumber gue di sana soalnya. Cuman yang bisa gue jelaskan ya, intinya adalah bahwa tadi kan belajar itu perubahan yang permanen ya. Dan dari sudut pandang neuroscience, kalau lo berubah, apa sih kalau manusia berubah itu secara material di manusia itu apanya sih yang berubah kalau orang itu berubah? Ya otaknya gitu. Meskipun nggak cuma otak ya, kalau tentu koordinasi otak dengan, kalau naik sepeda koordinasi otak dengan otot segala macam, tapi bukan pusat ya di otak lah intinya, yang mengatur segala macamnya di otak gitu. Jadi kalau mau belajar, dan belajar itu basically adalah berubah. Jadi sudut pandang neuroscience ya, belajar itu adalah ya ngerubah otak, basically ngerubah jaringan otak lo tuh, hubungan antar jaringan otak lo itu gimana tuh. Ini basically ngerubah otak. Dan jadi kalau dari sudut pandang neuroscience, approach belajar ya adalah ya tinggal gimana caranya sih ngerubah otak gitu. Dan otak bisa diubah. Konsep yang pertama yang harus dipahami adalah otak tuh bisa berubah. Jaringan otaknya ya, bertambahnya sel otak gue rasa enggak, cuman hubungan antar sel, kayak ini kan otak ya bukan begini sih. Otak gimana bentuknya susah juga, 3 dimensi gitulah intinya. Terdiri dari kumpulan sel gitu, sel neuron, ada dendritnya, intinya bentuk selnya beginilah kurang lebih. Ada semacam, jadi saling berhubungan satu sama lain lah. Dan hubungan ini bisa merenggang, bisa menguat antar sel, antar mungkin miliaran sel di dalamnya. Jadi yang bisa diubah itu hubungan antar selnya gitu. Dan ya inilah konsep neuroplasticity, bahwa otak tuh plastis, bisa diubah. Dan itu yang pertama, yang katanya bisa diubah. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih yang buat otak tuh berubah, yang buat dia plastis? Neuroplasticity ini kenapa bisa terjadi? Basically 2 hal sih.
fokus sama tidur. Udah dua hal itu sih, basically dua hal itu. Kalau lo mau otak lo berubah terhadap suatu hal, lo mau belajar, kuncinya cuma dua sih sebetulnya dari sudut pandang neuroscience ini. Kuncinya cuma fokus, lo fokus sama yang lo pelajarin, sama lo tidur. Udah, lo tidur yang cukup, udah itu aja. Kenapa? Karena ini pertama disclaimer nih, ini otak manusia yang setelah 25 tahun atau setelah berapa tahun gitu. Karena pada anak kecil, gue baru tahu, gue nonton di Andrew Huberman itu, pada anak kecil lo nggak perlu fokus untuk belajar, otak lo bener-bener belajar aja gitu. Cuman ketika lo udah tua ya, lo mulai butuh fokus untuk belajar gitu sih. Oke, itu disclaimer. Fokusnya karena basically ya kita secara intuisi tahu lah ya, kalau mau belajar ya mesti fokus gitu. Lo mau belajar kalkulus, lo nggak bisa belajar kalkulus sambil nonton TV, susah. Tapi kenapa? Secara neuroscience-nya, secara secara chemical di otak lo, secara zat-zat kimiawi di otak lo itu ada apa sih? Itu ada, ternyata ketika lo fokus memang ada zat-zat dua neurotransmitter sih, dua zat kimia sih, epinefrin sama acetylcholine. Jadi ini mungkin kebalik ya, tapi setahu gue satu-satunya kalau nggak salah epinefrin ini atau adrenalin yang membuat, itu adalah zat yang membuat lo jadi apa ya, jadi alert. Jadi bukan fokus ya, tapi alert, kayak lo jadi ya basically apa ya, ya dari, bukan, kalau lo kebalikan dari santai lah. Jadi waspada. Dan acetylcholine ini yang membuat lo jadi fokus ke specific things gitu. Kan lo bisa waspada terhadap, ya ada katakanlah fokus pemandangan segala macam, matahari, rumah segala macam. Epinefrin atau adrenalin cuma bikin lo alert, waspada bahwa semua ini ada gitu. Tapi acetylcholine lah yang membuat lo bisa fokus ke satu titik, misalkan satu pohon aja, atau rumah aja, atau matahari aja gitu. Dan ketika lo fokus, ketika lo punya acetylcholine dan epinefrin yang membanjiri sel-sel otak lo, acetylcholine ini akan menandai, ibaratnya kayak ya sel-sel otak lo yang spesifik, yang misalkan lo lagi belajar naik sepeda, dan akhirnya ketika lo fokus ada sel-sel otak lo yang secara spesifik, sel-sel otak yang spesifik yang punya ikatan lebih kuat, yang ikatannya menguat atau merenggang, itu tuh ditandain sama acetylcholine ini. Ini lagi-lagi kalau salah dikit ya, oleh Andrew Huberman lah ya. salah dikit, tapi ya itu sih yang dari yang gue pelajarin ya, ditandai oleh acetylcholine, sehingga basically otak lo berubah, lo belajar dan lo butuh fokus itu karena kalau udah fokus ada acetylcholine ini, dan karena ada acetylcholine ini, sel-sel otak lo tuh ditandain gitu, tandain untuk, dan ini kenapa pentingnya tidur, untuk nanti ketika tidur terjadilah penguatan atau perenggangan sel otak itu, terjadilah neuroplasticity. Itu kenapa lo butuh tidur gitu. Jadi itu sih basically skema sederhananya. Lo mesti fokus, karena dengan fokus akan keluar, atau kebalikannya ya, timbal baliknya lah. Karena kalau ketika lo fokus, ada dua zat ini, acetylcholine dan epinefrin, yang menandai titik-titik otak lo ketika belajar itu. Dan ketika tidur lah, kalau butuh tidur yang cukup, sel-sel otak yang udah di marking itu menguat atau merenggang ikatannya, supaya untuk membantu, sehingga lo ya bisa permanen perubahan di otak gitu. Makanya kan ada banyak sekali peristiwa kayak anekdot kayak belajar sebelum tidur gitu, atau
misalkan gue sering main gitar gitu, awalnya barchord kan susah banget, tapi pas setelah bangun tidur jadi langsung tangannya lebih intuitif, bukan lebih intuitif, lebih otomatis dalam memegang gitar dan menggenjreng gitar setelah tidur gitu. Ya itu karena emang magicnya itu di tidur. Ketika lo tidur, itulah terjadi neuroplasticity, otak lo berubah gitu. Dan itu kenapa lo harus tidur dan harus fokus. Intinya dua itu aja sih dari sisi neuroplasticity, fokus sama tidur, fokus tidur. Jadi ketika lo, ya paling tantangannya tuh itu sebetulnya, ketika lo fokus, tantangannya itu adalah gimana sih cara fokus. Ya fokus aja kan, fokus sebenarnya bukan suatu hal yang perlu dipelajari, itu gue rasa innate dalam diri lo, kayak ya fokus aja. Tantangannya adalah menurut gue ketika lo mau fokus, ya menjauhi HP, menjauhi gadget. Ketika lo fokus, lo nggak bisa tuh belajar kalkulus sambil ngechat, atau main gitar, belajar chord, belajar kunci gitar sambil tiap 30 detik sekali buka HP buat ngechat gitu. Itu nggak bisa sih. Jadi lo harus ya buat rule of thumb ya, minimalnya lah lo meluangkan, ya idealnya sih 60 menit lah gitu. Tapi tentu ada hal yang gak perlu 60 menit banget, mungkin ya 10 menit lah gitu. Lo main gitar 10 menit lah, lo luangin dari 10 menit dulu dah. Lo luangin bener-bener main gitar, bener-bener pikiran lo fokus di gitar, lo gak main HP, lo gak sambil ngobrol sama temen lo gak sambil nonton TV, lo gak sambil ngayal gak jelas, lo fokus 10 menit di gitar. Karena dengan itulah neuroplasticity terjadi, dan habis itu lo tidur yang cukup, pastiin itu aja sih sebetulnya. Meskipun tentu ada hal-hal yang 10 menit fokus doang kayaknya susah sih, kayak belajar kalkulus gitu, 10 menit doang ya bisa belajar, tapi idealnya mungkin ya 60 menit gitu. 60 menit fokus, no distraction, meskipun di tengah-tengahnya bisa ya ngaso dikit gitu sih. Jadi intinya prinsip dasar tadi ya, setelah lo punya tadi apa ya nih, lo punya mindset yang benar, lo punya tujuannya udah jelas, lo punya komponennya udah berhasil lo bedah ke komponen-komponen kecil yang mudah untuk di-tackle, mudah untuk dipelajarin. Langkah selanjutnya ketika lo belajar adalah lo mesti cuman dua, lo mesti fokus dan ya tidur yang cukup. Udah itu aja. Itu sih intinya. Oke, terus sebenarnya itu sih, sebenarnya udah selesai sih kalau pertanyaannya bagaimana cara belajar ya. Itu sih bagaimana cara belajar yang efektif. Cuman mungkin apa ya, belajar tuh juga gue rasa punya magicnya sendiri sih. Kayak ya, ada gak sih hal yang beyond, melampaui neuroplasticity yang kita bilang tadi. Kalau ngeliat dari ini udah stuff yang ibaratnya woo stuff ya, udah stuff yang ya, tapi menurut gue penting untuk diadres, karena belajar itu ya magic, nggak ya kalau dari neuroplasticity kan sederhana, belajar tuh ya sekedar perubahan sel-sel otak yang disebabkan oleh dua neurotransmitter ini dan tidur gitu. Cuman ya rasanya ada banyak hal yang lebih kompleks dari itu dalam belajar gitu. Kayak ya memsimplifikasinya menjadi fokus dan tidur tentu membantu untuk lo tahu hal-hal yang mendasar dan penting untuk lo lakukan ketika belajar. Cuman rasanya pada kenyataannya ada hal yang lebih dari itu, proses yang lebih kompleks dalam otak lo, dalam pikiran lo ketika lo belajar, gue rasa. Karena ya simpel belajar hal yang random lah, kayak apa ya, kayak songwriting aja. Ada hal kayak songwriting, menulis lagu yang
bagian dari kreativitas ya. Yang kalau lo mau belajar songwriting tuh bukan cuman soal lo belajar bermain gitar, lo belajar nada, lo belajar nyanyi, tapi juga belajar soal istilahnya ya untuk menjadi kreatif, untuk menangkap randomness, untuk menangkap nada-nada yang random dan bisa peka dari nada-nada yang random tuh mana yang mana yang bisa dijadiin lagu gitu. Dan ini sesuatu yang bisa dipelajari, tapi bukan belajar yang sesimpel lo mesti fokus dan tidur. Nggak sesimpel itu sih. Kreativitas tuh juga involve hal kayak lo bisa laid back, lo bisa santai, lo mesti bisa kepekaan itu bagian dari fokus juga sih. Tapi kayak nanti nggak sih, kayak fokus tuh luas gitu, bukan sekedar lo memusatkan perhatian lo, tapi juga lo mesti peka dan lo mesti tahu caranya santai di saat santai. Kayak ya belajar tuh kompleks dan magic. Kadang-kadang kayak gue belajar matematika aja atau ngerjain soal fisika aja, sering tuh kayak sulit banget, tapi tiba-tiba keluar aja solusinya. Oh, harus di approach dengan cara ini ya. Itu kan hal-hal yang kita dapatkan tapi rasanya kayak dapat ilham dari langit aja gitu. Ya, kayak tiba-tiba aja. Meskipun mungkin itu hasil dari konsistensi belajar berulang-ulang ya, tapi belajar fisika berulang-ulang, belajar konsep matematika, sehingga otak kita mungkin secara bawah sadar bisa punya bekal lah ibaratnya untuk tiba-tiba ngasih solusi yang rasanya tiba-tiba gitu. Cuman tetap prosesnya kan terasa tiba-tiba, dan itu magicnya, gue rasa magicnya gitu, yang ada proses kompleks di pikiran kita, entah apa yang bisa ngasih kita solusi terhadap permasalahan hidup kita gitu ya. Dan belum lagi lo mengeksplain gimana lo mengeksplain, mungkin kalau yang beragama ya, bagaimana lo mengeksplain wahyu para nabi gitu. Itu kan ya udah bukan neuroplasticity, itu ilmu yang datangnya udah bukan dari lo fokus aja atau apa, tuh udah dari ya, kalau nabi-nabi dari Tuhan. Meskipun ya lo bisa antara dua sih, lo bisa antara mencoba untuk science atau lo malah jadi nggak percaya nggak percaya agama. Antara dua itu sih biasanya. Antara lo merasa oh karena ada wahyu kenabian ya memang ada yang sesuatu yang beyond science gitu, atau yang kedua ya yang nggak dua ini banget sih, tapi rasanya polarisasinya semacam itu, antara lo jadi merasa ada hal yang beyond science, atau antara lo merasa agama itu emang nggak bisa dipercaya karena nggak kompatibel sama science gitu. Kalau gue sih ya, gue nggak mau bicara soal diri gue lah, tapi intinya itu sih bahwa belajar tuh sesuatu yang powerful, dan sesuatu yang kadang-kala seringkali bahkan prosesnya kita nggak aware gitu, tiba-tiba aja bisa kadang-kadang gitu. Walaupun tiba-tiba itu ya gue rasa bagian dari kerja yang terus menerus juga sih. Kayak lo tiba-tiba pagi-pagi bisa main gitar kan sulit kalau sebelumnya lo nggak bisa latihan gonjreng dulu gitu. Cuman ya memang tadi hal kayak tidur itu sangat membuat ada proses yang tiba-tiba gitu. Tapi of course you need to work on it gitu, harus bekerja gitu sih ya gitu. Selanjutnya ada konsep-konsep menarik sih yang bisa membantu lo belajar, cuman kayaknya itu nanti lah ya, gue capek ngomong. Udah kebanyakan, cuman diulang gak usah dilanjut. Tapi itu sih itu yang mau gue tekankan adalah bahwa belajar
itu penting dan mencakup banyak sekali hal, bukan cuma yang sekolahan tapi yang non sekolahan juga. Belajar caranya menghilangkan adiksi, belajar caranya dapetin cewek, itu juga bisa dipelajari. Meskipun gue tidak terlalu bagus sih di kedua hal itu sebetulnya, di menghilangkan adiksi dan nyari cewek, cuman gue tahu itu bisa dipelajari dan gue sudah ada perkembangan yang cukup baik. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip belajar, lo mesti tahu bahwa lo mesti punya growth mindset, lo mesti punya lo mesti tahu apa yang mau dipelajari itu. Dan ketika lo udah belajar, lo mesti fokus. Nah, janganlah itu ada HP itu. Dan tidur yang cukup. Itu sih. Dan ketahuilah bahwa otak lo tuh luar biasa. Bahwa belajar tuh sesuatu yang magical, karena dengan belajar lo tahu bahwa ajaib bahwa potensi diri lo tuh segitu gedenya gitu. Gue juga banyak hal yang membuat gue sangat takjub dengan diri gue sendiri ketika gue belajar. Gue takjub, gue ternyata bisa main gitar gitu. Gue ternyata bisa loh main gitar, ya nggak kayak Jimi Hendrix juga sih, tapi bisa lah main gitar yang keren gitu, sampai bisa perform di atas panggung. Bisa ternyata. Dengan belajar gue baru sadar ternyata gue bisa. Dari yang sebelumnya takut banget ke ulang tahun orang jadi bisa ngobrol sama orang. Gue belajar itu. Dengan belajar gue akhirnya bisa melatih diri gue untuk, dari yang sebelumnya lari 10 lap udah merasa itu mustahil, jadi bisa lari 10 lap. Itu semua dengan belajar lah, gitu sih. Dengan belajar, dan dengan belajar lo bisa, mungkin utamanya itu sih, lo bisa mengapresiasi diri lo sendiri sih, bahwa lo tuh punya potensi yang sebesar itu gitu. Jadi gitulah, capek ya ngomong gitu. Jadi selamat belajar, semoga dengan belajar lo bisa menjadi orang yang lebih baik gitu sih. Oke, dadah.